Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Winnie Swandari, dengan teman saya, Arianti Salsabila Putri, akan mempresentasikan tentang cohesion and thematic structure in translation. Kohesi merupakan pengikat hubungan antar unsur dalam teks agar menjadi satu kesatuan yang utuh secara semantik. Sementara itu, struktur tematik mengatur bagaimana informasi disusun dalam kalimat, dengan memperhatikan bagian mana yang menjadi informasi awal dan bagian mana yang menjadi informasi baru atau utama. Kedua aspek ini saling berhubungan dalam menjaga alur dan kejelasan teks, baik dalam bahasa sumber maupun dalam proses pengalibahasan ke bahasa target. Dalam praktik penerjemahan, seringkali terjadi pergeseran atau perubahan pada struktur kalimat yang menyebabkan terganggunya kohesi atau penyampaian informasi yang tidak lagi sejalan dengan maksud teks asli. Oleh karena itu, penting bagi penerjemah untuk memahami konsep kohesi dan struktur tematik, serta mampu menerapkan secara tepat agar teks hasil terjemahan tidak hanya akurat secara isi, tetapi juga komunikatif dan kohesif secara bentuk. Next slide. Kohesi, menurut Aini pada tahun 2017, merupakan keterpaduan hubungan antar unsur dalam sebuah wacana yang memungkinkan terbentuknya pemahaman yang jelas dan selaras. Kohesi berperan penting dalam menjaga keterpaduan dan hubungan antar bagian dalam teks. Kohesi terbagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Pertama, kohesi gramatikal, terdapat beberapa unsur. Pertama ada referensi. Referensi adalah hubungan antara elemen dalam teks dengan elemen lain yang dirujuknya. Dalam bahasa Inggris, referensi biasanya berupa pronomina seperti he, she, it, they, atau dalam kata demonstratif seperti this, that. For example, in English, he went home, yang artinya dia pulang ke rumah. He diterjemahkan sebagai dia untuk mempertahankan rujukan yang sama. Yang kedua, ada substitusi. Substitusi adalah penggantian suatu elemen teks dengan elemen lain yang memiliki makna sama untuk menghindari pengulangan. For example, in English, I like coffee and soda she, yang artinya saya suka kopi dan dia juga begitu. Soda she di sini disubstitusikan menjadi dia juga seperti itu, gitu. Yang ketiga ada elipsis. Elipsis adalah penghilangan unsur yang bisa dipahami dari konteks dan biasanya digunakan untuk efisiensi atau menghindari pengulangan. For example, in English-nya, do you want tea? Apakah kamu mau teh? Yes, I do. Ya. Unsur do itu menggantikan mau tehnya, want tea. Tidak diulang karena konteksnya sudah jelas. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah penggunaan kata hubung untuk mengaitkan ide atau kalimat. Penggunaan konjungsi sangat penting dan menjaga alur logis teks. Contoh konjungsi ada and, but, because, therefore. And, contohnya, she likes to read novels and write short stories in her free time. Dia menyukai membaca novel, dia suka membaca novel dan menulis cerita pendek di waktu senggangnya. Dan ini menjadi kata hubung antara dua kegiatan tersebut. But, I want to go to the concert, but I had too much homework. Saya ingin pergi ke konser, tetapi saya punya banyak sekali PR.
Penerjemah perlu menyesuaikan penggunaan konjungsi agar tidak hanya tepat secara makna, tetapi juga sesuai dengan struktur bahasa target. Selanjutnya adalah kohesi leksikal. Menurut Zuhri ya, pada tahun 2020, kohesi leksikal merupakan keterkaitan makna antar bagian dalam wacana yang bertujuan untuk membentuk struktur yang padu dan kohesif. Dengan memanfaatkan unsur seperti sinonim, antonim, hiponim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi, guna menciptakan efek makna, penyampaian, informasi, serta keindahan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arianti Salsabila Putri. Oh baik, selanjutnya yang kedua itu kohesi leksikal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata atau frasa yang sama. Ada dua jenis repetisi, yaitu repetisi penuh, yaitu kata diulang secara utuh. Contohnya, anak itu rajin, anak itu juga sopan. Repetisi sebagian kata yang diulang, mengalami variasi bentuk atau tambahan. Contohnya, pendidikan karakter pendidikan karakter penting, pendidikan moral juga tak kalah penting. Selanjutnya, bagian B ada sinonim, yaitu penggunaan kata lain yang bermakna sama atau hampir sama. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan yang monoton. Contohnya, dia anak yang pandai, bocah itu juga cerdas. Anak dan bocah pandai dan cerdas adalah sinonim. Selanjutnya, yang bagian C ada antonim, yaitu pengulangan kata yang memiliki makna berlawanan sebagai bentuk kohesi. Contohnya, dia tidak jahat, justru sangat baik. Jahat dan baik membentuk hubungan antonim atau lawan kata ya. Yang ke bagian bagian D-nya di sini ada kolokasi. Kolokasi adalah pasangan kata yang lazim atau sering digunakan bersama dalam konteks tertentu. Penerjemah harus memperhatikan kolokasi khas dari bahasa sumber dan menyesuaikan dalam bahasa target. Contohnya dalam Inggris, made a decision, mengambil keputusan. Tidak diterjemahkan membuat keputusan karena bukan kolokasi yang alami dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagian E, di sini ada ekuivalensi leksikal, yaitu pemilihan padanan kata yang sesuai dalam bahasa target. Tidak semua kata bisa diterjemahkan secara harfiah. Penerjemah perlu mencari padanan yang fungsional dan kontekstual. Contohnya dalam Inggris, he passed away. Dia meninggal dunia. Pass away tidak diterjemahkan sebagai melewati pergi, tetapi menggunakan ekuivalensi makna yang sesuai konteks budaya. Kemudian bagian B ada struktur tematik, yaitu penerjemah perlu mempertimbangkan susunan tema dan rima, struktur tematik yang bertujuan untuk menjaga alur informasi agar pembaca dapat fokus mengikuti dan memahami isi teks dengan baik. Selain itu, struktur informasi berkaitan dengan bagaimana pesan dalam teks ditekankan, baik melalui pilihan struktur kalimat, posisi unsur kalimat, maupun penekanan nada. Contohnya in English, in the garden, the boy was playing. Di kebun, anak laki-laki itu sedang bermain. Di sini temnya ada in the garden atau di kebun, dan rimnya ada the boy was playing atau anak laki-laki itu sedang bermain. Perubahan susunan yang tidak memperhatikan struktur tematik dapat menyebabkan penyampaian informasi menjadi tidak efektif atau menimbulkan ambiguitas. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan.
Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kohesi dan struktur tematik merupakan dua aspek penting dalam penerjemahan yang seringkali diabaikan. Kohesi menjaga relasi semantis dan struktur teks agar tetap padu, sedangkan struktur tematik membantu penyampaian informasi secara runtut dan mudah dipahami. Penerjemah perlu memahami dan menerapkan kedua aspek ini agar hasil terjemahan tidak hanya akurat secara leksikal dan gramatikal, tetapi juga utuh dan komunikatif secara tekstual. Yang terakhir ada saran. Sarannya diperlukan pemahaman linguistik yang mendalam bagi penerjemah, khususnya dalam menerapkan kohesi dan struktur tematik dalam praktik penerjemahan. Penerjemah diharapkan lebih peka terhadap konteks teks, struktur bahasa target, dan kebiasaan komunikasi. Pembaca sasaran agar kualitas terjemahan meningkat secara keseluruhan. Ini Dinin. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mantul. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.